apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Jadi aku nggak pakai masker karena nggak di tempat keramaian. Di depan rumah ini jam 4 sore, aku ingin banget ngasih tahu teman-teman, aku kan minum kelapa hijau selama aku waktu awal-awal gitu ya, dari tensi aku yang tinggi. Sekarang tensi aku, teman-teman kemarin lihat sendiri ya, udah di 108 kalau nggak salah, ya berarti itu udah normal ya. Tapi karena aku genetiknya itu, kalau anak perempuan biasanya genetiknya dari ayah yang memang sudah darah tinggi gitu, pasti anaknya itu gennya juga ngikut. Dua gitu, jadi memasukkan oksigen ke dalam badan kita. Kenapa sih kok bisa gitu ya? Kalau menurut aku oksigen itu banyak sekali ya dibutuhin gitu untuk organ-organ tubuh kita. Udah gitu kita juga kan tiap hari misalkan menghirup, misalkan ada polusi gitu kan, berarti kan itu semuanya yang terhirup masuk ke dalam badan kita kan harus kita keluarin gitu, kayak ngedetox. Nah, berarti minum kelapa hijau, kelapa cengkir itu bagus. Jadi kita untuk memperbaiki metabolisme kita lagi ya, biar lebih fit gitu tubuhnya. Jadi kita mikirinnya tuh organ semuanya, bukan cuman lambung kita aja. Jadi semuanya tuh punya efek lah gitu ya, kayak jari satu sakit juga kan semua ini tangan juga ikut merasakan sakitnya gitu kan. Jadi langkah baiknya semuanya dibenerin. Nah udah, jadi aku mau ngasih tahu teman-teman, dulu aku kalau beli kelapa tuh bingung harus dipapas gitu. Papas tuh apa ya, harus di uh, pakai golok gitu loh, dikupas atasnya. Nanti aku di rumah tinggal dibuletin ujungnya, dicongkel. Tapi lama-lama aku ngerasa kok minum satu hari satu kali, tapi kok untuk yang aku udah beli 5 gitu, yang 4-nya itu tuh lama-lama jadi cepet asem. Kenapa gitu? Ternyata kalau udah kita papas gitu, udah ini ya, cepat memuai oksigen yang ada di dalam kelapa itu. Jadi lebih baik kita kalau mau beli itu yang utuh aja teman-teman. Nah kalau utuh nanti gimana dong, aku nggak punya golok atau apapun. Nah sekarang aku mau ngasih tahu kalian nih triknya, karena aku udah lama banget konsumsi itu. Akhirnya aku udah tahu caranya gimana sih cara bukanya walaupun nggak pakai golok.
kalian pasti bingung deh, kok bisa sih gitu, cewek kok bisa gitu, padahal itu gampang. Kalau ada ilmunya mungkin kita jadi ngerasa oh semua tuh kalau ada ilmunya tuh gampang ya. Ya udah, nanti aku kasih tahu teman-teman kenapa harus di jam 4. Karena kalau misalkan kita minum itu menjelang matahari terbenam ya, berarti kita itu akan kekurangan oksigen. Makanya aku ngerasa kalau olahraga dulu itu belum paham olahraga di sore hari itu tuh kita kok kayak capek gitu, ngos-ngosan. Nah, lebih baik olahraganya di pagi hari. Terus kalau misalkan anak kita demam ya, pasti demamnya itu tuh kan di sore hari ya, menjelang mau maghrib. Karena kan gak ada pergantian cuaca ya, mataharinya mau tenggelam. Nah, kalau misalkan mataharinya mau di atas kepala kita tuh kebanyakan orang juga demamnya di jam 10, 2 jam sebelumnya. Makanya kita lebih baik kalau untuk pengobatan minum air kelapa hijaunya itu 2 jam sebelum matahari tepat di atas kepala kita. Ya berarti 2 jam sebelum jam 12 tuh jam 10, dan sebelum matahari terbenam berarti 2 jam sebelum jam 6 maghrib itu jam 4 sore. Nah, itu yang waktu terbaik. Tapi itu hanya pilihan aja. Kalau seandainya memang teman-teman mau minum kapanpun sih nggak ada larangan ya, nggak ada larangan ya, sama kayak kita mau makan jam berapapun nggak ada larangan. Tapi karena kita lagi benerin semuanya, lebih baik itu makan di jamnya sesuai dengan kondisi, karena badan kita itu berpengaruh banget ya sama cuaca. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Jadi teman-teman nanti lain kali kalau mau beli udah yang utuh aja gitu, sok-sok gaya. Udah bang, nggak usah dibelah bang, nggak usah dipapas gitu, bulat aja. Paling abangnya bingung ntar bukanya gimana gitu. Padahal itu gampang loh teman-teman, gampang deh. Nggak boleh sombong ya, enggak, bercanda. Aku seneng banget nih kalau udah sore-sore kadang-kadang siramin tanaman, ngerasa kayak seger aja gitu. Mereka juga seneng kali kita sayang-sayang kita kasih air. Nah, mau lihat nggak teman-teman? Ini dia, kelapanya bagus banget. Aku seneng banget. Tuh, kelapanya dapat yang bagus. ini kelapa hijau. Kelapa hijaunya bener-bener dari pohonnya langsung. Jadi nih, kalau mau tuh ini jangan dibuka bulat. Sekarang teman-teman aja deh, kepikiran nggak gimana ya aku konsumsinya kalau masih kayak gini. Terus nih bener-bener masih begini tuh, gimana ya, kok aku bisa gitu. Kepikiran kayak gitu nggak? Kalau kepikiran gitu berarti sama kayak yang aku beli ini. Nanti gimana bu? Tenang, saya udah biasa aku. Mau tahu? Sekarang aku tunjukin ya. Sekalian aku minum. Aduh, silau ya. Nah, ini ya teman-teman, ini kelapanya utuh. Terus aku udah bawa pisau nih. Ini kalau kelapa itu biasanya kan di sini udah dipapas, ini udah dipapas, kalau ini nggak usah. Nah, ini bagus banget ya, aku senang banget deh kalau dapat yang bagus-bagus gini. Sekarang harganya udah pada mahal-mahal ya, yang kecil-kecil aja udah 20.000, dulu mah 15.000. Ini kita cari yang enggak runcing ya di sini. Nah, ini tuh kita congkel. Nih, ini tuh kayak topi. Nah, topinya ini tuh kita buka. Nih, kita buka. Tuh. Nanti baru kelihatan ternyata warnanya tuh pink. Kalau kelapa hijau tuh warnanya pink. Simsalabim. Aku sampai kemuncratan. Nah, ya Allah, Masya Allah, bagus banget ya. Wah, seneng deh ngeliat warnanya pink. Nah, ini basah muka aku. Nah, terus ini kan udah copot nih teman-teman.
Pernah nggak sih kebayang kalau buka itu gampang banget? Nah ini, nah gimana caranya? Kita bikin segitiga. Nih, sengaja kalau minum buat pengobatan itu karena oksigennya masih banyak ya cipratannya. Jangan dituang ke gelas, nanti memuai semua oksigennya. Justru kita cepet-cepet minum kalau perlu butuh bantuan sedotan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bikin segitiga. Aduh, bisa ngelamar jadi tukang ya Allah ya. Jagoan gayanya cuman bermodalkan ini doang bisa tuh rapi tuh, bagus kan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa ya. Orang kalau nggak mau berdoa tuh sombong. Ini pesan dari mama aku kalau aku telepon, jangan lupa berdoa habis sholat. Allah tuh nunggu doa kita. Kalau kita nggak berdoa itu tandanya kita tuh kayak ngerasa bisa sendiri. Berarti tandanya tuh kata Allah kita tuh terlalu sombong gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, nauzubillah min dzalik. Semoga aku bukan tipe orang yang seperti itu. Semoga kita semua ya. Jadi kita berdoa dulu, ya Allah. Terima kasih Allah atas hidayahmu, atas kebaikanmu, karuniamu, ciptaanmu, semuanya yang terbaik ini pasti ada, semua ada obatnya. Untuk kita pasti baik gitu ya. Jadi semoga aja ini minuman ini baik untuk tubuh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Cepet-cepet harus, nggak boleh berhenti tuh simpen, nanti berhenti nggak boleh, harus terus sampai kita nanti keluarin sendawa itu CO2 ya, yang aku udah bilang tadi, masukin oksigen, nanti akan keluar ini ya, karbonnya. Aku udah sendawa. Alhamdulillah masih ada lagi beberapa kelapa buat aku konsumsi. Maksimal kalau kita simpen itu ya 5 hari lah ya. Jangan kelamaan juga, karena nanti lama-lama ini topinya ini nggak usah kita congkel pakai pisau pun dia copot sendiri karena dorongan dari dalam gitu loh. Kalau udah terlalu kayak harus apa namanya, udah nanti jadi asem.
kalau kita ngerasa udah asem itu udah nggak baik. Terus ini juga kalau udah hitam, kalau teman-teman terima ini udah nggak ada kebuka, itu udah nggak fresh ya teman-teman. Ya udah, mudah-mudahan teman-teman jadi tahu. Jadi kalau beli itu misalkan beli 5 jangan semuanya dibuka gitu ya, nanti sayang oksigennya cepet kebuang. Terus jangan minum kalau udah asem, jangan. Ya udah, mudah-mudahan ada manfaatnya video ini. Teman-teman, terima kasih ya yang sudah mampir ke channel YouTube aku. Aku udah kenyang banget nih, udah minum kelapa. Nanti tinggal tunggu, ini kan jam 4, nanti tinggal tunggu di jam 6 sebelum maghrib aku minum teh manis anget, terus aku makan. Nah, kalau yang sholat bisa sholat. Jadi seperti kita kayak buka puasa gitu teman-teman. Aku seneng banget udah ngerasa nyaman ya dengan pola seperti ini, dan ini udah aku lakukan udah 6 bulan gak terasa. Teman-teman, terima kasih yang sudah mampir ke channel YouTube aku. Mudah-mudahan bermanfaat ya obrolan kita mengenai kelapa hijau. Semoga kalian sehat terus. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dadah.